Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan pembahasan ujian tengah semester untuk mata kuliah Desain Elemen Mesin 1. Seperti pada soal yang ada di layar. Kita sudah jawab pada video yang lalu eh, menghitung berapa diameter untuk berbagai keadaan tegangan. Di mana keadaan tegangan yang pertama itu adalah eh, beban aksial saja 10 kilonewton. Kemudian yang B karena beban eh, torsi saja. Jadi yang ada adalah torque. Kemudian yang C itu bending load. Dalam hal ini F 20 kilonewton. Nah, waktu itu kita sudah hitung eh, ini untuk refreshing saja, eh, khususnya untuk nomor A ya, beban aksial 10 kilonewton. Nah, hari ini kita akan menggambar diagram Moore-nya. Jadi diagram Moore yang ada di sini kita akan gambar, tapi eh, hanya untuk menjawab A ini. Jadi diagram Moore untuk ini ya. Oke. Nah, sebagai untuk merefresh kembali bahwa materialnya adalah IC 1020 cold drawn baja, di mana dari tabel kita mengetahui bahwa harga SYP-nya 390 megapascal, SUT 470 megapascal, tentu harga modulus elasticity itu sekitar 200-an GPa. Keadaan pembebanan kita lihat ada batang. Nah, jadi ini batang padat, sebenarnya semuanya padat. Lalu diberi beban F, T, dan P, tapi pada hari ini hanya P saja. Kemudian salah satu ujungnya itu digepit. Kita ingin melihat menggambar diagram Moore itu pada A, ya, pada elemen A. Baik, waktu itu kita sudah hitung ya untuk berapa diameter batang ini. Yang kita tahu yang pertama adalah ini adalah akibat axial stress, akibat axial load P 10.000 kilonewton, maka di sini akan terjadi tegangan aksial atau axial stress, eh, sigma X sama dengan P dibagi dengan A itu luas penampang. Nah, luas penampangnya tentu P per 4 D kuadrat. Jadi waktu itu persamaan satunya kita buat katakan 40.000. Jadi 4 naik ke atas 40.000 per VD kuadrat. Sigma Y0, tau XY0, tau XZ0. Sehingga kita bisa menghitung berapa tegangan maksimum atau prinsipal shear stress-nya menggunakan rumus ini, ya, sehingga itu tidak lain daripada sama dengan sigma X dibagi 2. Jadi sama dengan 40.000 per VD kuadrat bagi 2 gitu. Jadi menjadi 20.000 per VD kuadrat. Anggap ini persamaan 3. Nah, bagaimana menentukan diameter batangnya? Maka kita harus menggunakan teori kegagalan statik. Ya, yang mana? Yang cocok untuk ductile material adalah karena dia steel ya, adalah maksimum shear stress theory. Maka kita gunakanlah ini, maksimum shear stress theory ini, ya, di mana tau satu itu yang maksimum ya, prinsipal kita tahu di sini.
eh, sama dengan 0. Kita tahu tau 1 tadi rumusnya kan sigma X per 2 ya. Nah, tapi dalam teori kegagalan tau 1 itu atau maksimum itu gagal apabila dia lebih besar ya, atau sama dengan SSY dibagi dengan faktor keamanannya. Nah, berapakah besar SSY? Itu sama dengan 0,5 daripada yield strength. Yield strength-nya kita sudah tahu tadi 390. Jadi 0,5 kali 390 dibagi dengan faktor keamanan. Yang di dalam soal itu diberikan 2. Ya. Nah, sehingga tau 1 itu sama dengan 97,5 megapascal. Nah, kita masukkanlah persamaan 3 ini ke persamaan 4. Tau 1 adalah juga sigma X per 2, berarti yang harganya tadi 20.000 per VD kuadrat, itu sama dengan ini, 97,5 megapascal, sama dengan ini. Sehingga kita peroleh harga di 8,08 mm, kita bulatkan menjadi 8 mm. Nah, apakah ini aman atau tidak setelah kita kurangi? Sebenarnya kita bisa cek kembali ke persamaan di atas ya. Kita bisa cek kembali kalau ini kita masukkan harga 8 ya instead of 8,08, ya kita hitung kembali apabila tau satunya ternyata lebih kecil dari ya, setelah kita masukkan kembali apabila tau satunya nanti lebih kecil daripada harga apa yield yield daripada yield strength ya, yield strength dari material, maka aman gitu ya. Tapi kalau lebih besar tentu tidak aman. Eh itu cara mengeceknya. Nah, sekarang bagaimana menggambarkan diagram Moore? Kita tahu bahwa sigma Y itu sama dengan 0, berarti di sini sigma X kita sudah tahu tadi apabila kita masukkan harga di 8, kita bisa menghitung sigma X kan. Nah, jadi ya, katakanlah sigma X itu di sini. Nah, karena tau XY, tau XZ-nya sama dengan 0, ya. Jadi maka garis XY itu berimpit dengan sumbu sigma. Ini sumbu sigma, ini sumbu tau. Jadi berimpit sehingga dia ada di sini. Berarti sigma X sama dengan sigma 1 sama dengan sigma X. Dan tau 1 kalau kita lihat di sini itu sama dengan 0,5 kali sigma 1. Kemudian bagaimana sudut orientasi, sudut prinsipalnya? Karena ini berimpit, maka 2 theta pi itu sama dengan 0, berarti theta pi sama dengan 0. Ya. Jadi theta pi ini sama dengan 0. Kemudian 2 theta S, ini udah jelas, 90 derajat kurang 0 adalah 90 derajat, sehingga theta S itu 45 derajat. Nah, kita gambar kondisi elemen tegangannya, sigma X, ini elemen tegangan A tadi ya. Nah, yang hanya bekerja adalah sigma X di sini karena akibat beban aksial P. Ya, kemudian ya kalau kita mau silakan kita hitung berapa sigma X setelah kita masukkan 8 mm. Ternyata kan 198,94 megapascal atau 199 megapascal. Dan ini sebenarnya ya, harga ini kalau kita bandingkan dengan harga SYT itu 360. Jadi masih aman ya, masih aman. Nah, jadi kemudian kita gambarkan elemen tegangan sigma satunya. Jadi karena sigma 1 sama dengan sigma X, maka di sini hanya bekerja sigma 1. Jadi sigma 2 berapa? Sigma 2 di sini sama dengan 0. Jadi ini enggak ada. Ya, sigma 2 0.
Apakah ada geser di sini? Misalnya di sini ada, apakah ada tau XY di sini? Ya, juga tidak ada. Kenapa? Kalau kita lihat diagram, pada saat maksimum prinsipal stress tarik itu terjadi, kita lihat harga tegangan geser sama dengan nol. Makanya elemennya seperti ini. Nah, bagaimana dengan elemen tegangan geser? Elemen tegangan geser dapat kita gambarkan sebagai berikut. Berapa tadi 2 theta S? 90 kan? Theta S 45 derajat. Nah, kita hitung, kita ukur 45 derajat itu dari sumbu X ya, seperti ini putarannya. CCW 45 nih. Ini 45 derajat. Oke. Maka inilah dia yang 45 derajat tadi. Nah, 45 derajat maka bekerjalah di sini tau 1 ya. Kemudian jadi ini tau 1 dan sebaliknya ini adalah tau 2. Berapa tau 1 dan berapa tau 2 tadi kita tinggal masukkan saja harga 97,5 tadi ya, 97,5 1 plus 1 min tentu ya, karena putarannya seperti ini. Nah, ini plus. Nah, tapi ingat ya, masih ada satu komponen lain. Kalau kita lihat di gambar eh, diagram Moore ini, ya, pada saat terjadinya tegangan geser maksimum, sesungguhnya di sini ada sebuah tegangan aksial, yaitu sebesar sigma. Berapa itu sigma? Sama dengan tau 1 juga, ya. Nah, inilah dia sigma itu yang bekerja pada sisi-sisi elemen yang kita tinjau. Nah, inilah diagram Moore-nya, ini diagram Moore-nya, dan ini adalah elemen tegangan yang kita ingin lihat. Nah, dengan demikian kita bisa menyelesaikan kasus nomor A ya dengan menggunakan diagram Moore. Jadi demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Coba nanti dicari sendiri atau dicoba buat diagram Moore untuk kasus B dan C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.